Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah MAN 1 Jembrana, yang saya hormati pula seluruh guru, staf dan pegawai MAN 1 Jembrana, serta teman-teman yang saya cintai. Hadirin yang saya hormati, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa umat manusia dari kejahilian menuju pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang berbahagia, akhir-akhir ini istilah self-love banyak digaungkan di media sosial. Istilah ini begitu populer sejak kesadaran akan pentingnya kesehatan mental menjadi topik yang kian diperbincangkan di masyarakat. Dari permasalahan tersebut, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk menyampaikan pentingnya self-love bagi kesehatan mental. Hadirin yang saya cintai, sudahkah kita mencintai diri kita sendiri? Mungkin sebagian orang akan sulit menjawab pertanyaan tersebut. Bukan rahasia lagi bahwa mencintai diri sendiri adalah salah satu kunci hidup bahagia. Jadi apa makna dari mencintai diri sendiri atau self-love yang kita punya sebagai manusia? Self-love atau mencintai diri sendiri artinya kita menerima dan menghargai semua hal yang terkait tentang diri kita, baik secara fisik, pikiran, dan hati. Self-love harus dilakukan terlebih dahulu sebelum kita mencintai orang lain. Contohnya, jika kita mempunyai keluarga, teman atau pasangan yang mencintai kita, tetapi kita tidak bisa mencintai diri kita sendiri, maka semua pujian mereka tidak ada artinya untuk kita. Self-love merupakan hal yang penting dalam hidup. Tanpa kita sadari, dengan mencintai diri sendiri, kita akan memiliki pandangan yang positif di hidup kita. Dengan meningkatkan self-love, kita juga dapat merasakan bahagia dengan cara yang sederhana. Lalu bagaimana cara menerapkan self-love sedini mungkin? Yang pertama, kenali diri sendiri. Self-love hanya akan menjadi sebuah ungkapan jika kita tidak bisa mengenali diri kita sendiri. Oleh karena itu, mulailah dari mengenali diri sendiri, temukan semua jawaban atas pertanyaan tentang diri kita. Yang kedua, berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Tanpa disadari, kita mungkin sudah lama hidup dengan sifat kompetitif, terutama dalam bersosialisasi. Hal ini yang membuat kita sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Padahal, setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Fokuslah pada apa yang menjadi tujuan dan impian kita dalam hidup, sehingga kita akan merasa lebih bebas dan termotivasi untuk menjalani hari tanpa beban. Yang ketiga, jangan khawatir tentang pendapat orang lain. Dalam hidup, kita tidak bisa membahagiakan semua orang. Oleh karena itu, jangan terlalu khawatir tentang pendapat atau penilaian orang lain tentang diri kita. Jadikan penilaian tersebut sebagai motivasi atau sebagai media introspeksi diri, bukan sebagai tekanan. Terlalu banyak memikirkan penilaian orang lain justru membuat kita stres dan tidak bahagia. Hadirin yang saya kasihi, yang keempat adalah ingat bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, kita tidak perlu merasa rendah diri dan tidak masalah jika kita melakukan kesalahan. Jangan menyalahkan diri sendiri, tetapi cobalah untuk memperbaiki diri sendiri. Ingat bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Yang kelima, percaya diri dalam mengambil keputusan. Cara yang terbaik dalam meningkatkan self-love adalah dengan lebih percaya diri dalam mengambil keputusan atas hidup kita sendiri. Ingat bahwa perasaan setiap orang itu valid, jadi kita tidak perlu ragu untuk mendengarkan kata hati. Yang keenam, kenali rasa takut.
rasa takut sangatlah wajar dan manusiawi. Kita tidak perlu untuk menghindari. Jika rasa takut itu muncul, cobalah evaluasi dan temukan penyebab ketakutan tersebut. Hadirin yang saya hormati, meski self-love penting untuk diterapkan, bukan berarti kita bebas melakukan apapun tanpa memedulikan lingkungan sekitar. Tetap berbuat baik, peduli, dan berempati kepada orang lain. Ayo, mulai hari ini kita belajar untuk mencintai diri sendiri. Belajarlah menerima kekurangan pada diri kita, dan jangan takut atau sembunyi dalam melewati suatu rintangan yang sulit untuk kita lalui. Cobalah hadapi rintangan tersebut sesuai dengan kemampuan kita. Dan satu hal yang perlu kita ingat, cintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kita tahu tidak ada gading yang tak retak, tidak ada manusia yang sempurna. Akhir kata saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.